seorang pemulung yatim piatu menolong seorang nenek yang tampak kebingungan di jalanan. Anak itu membawa si nenek pulang ke rumah dan merawatnya. Hingga suatu hari, ia dikejutkan dengan helikopter yang mendarat di dekat rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Angin pagi selalu membawa aroma tajam dari tumpukan sampah basah di pinggir jalan. Aroma yang sudah menjadi parfum sehari-hari bagi Nizam. Di usianya yang baru menginjak 12 tahun, bahunya sudah terasa dipenuhi beban yang seharusnya diemban oleh orang dewasa. Ia bukan lagi anak-anak yang bebas berlari mengejar layangan. Ia adalah Nizam, seorang pemulung dan kepala keluarga. Keluarga kecilnya hanya terdiri dari dirinya dan adiknya, Dinda, yang baru saja masuk sekolah dasar. Rumah mereka bukanlah rumah, melainkan bilik kayu reot. Jauh di lubuk hatinya, Nizam merindukan bau kapur tulis dan buku pelajaran, bau masa depan yang terpaksa ia tinggalkan. Nizam adalah yatim piatu dalam makna yang paling menyedihkan. Ia yatim bukan karena kematian, melainkan karena keadaan. Ayahnya, seorang sopir angkot, pergi 4 tahun lalu, membawa serta janji palsu, dan menikah lagi dengan seorang wanita yang punya kios sembako. Setahun kemudian, ibunya, yang tak tahan, menanggung malu dan kemiskinan, juga pergi, dibawa oleh seorang pria bermotor yang menawarkan kehidupan lebih baik. Sejak saat itu, Nizam dan Dinda seolah menjadi benih yang terlepas dari rantingnya, tumbuh liar dalam kerasnya aspal jalanan. Keputusan terberat dalam hidup Nizam diambil saat Dinda diterima di SD negeri. Biaya seragam, buku, dan uang saku harian adalah tembok raksasa yang tak mungkin ditembus hanya dengan bermodal belas kasihan tetangga. Nizam, dengan berat hati, menggantung tas sekolahnya untuk selamanya. Kakak harus bekerja. Dinda, sekolah itu buat kamu. Kamu harus jadi orang pintar, katanya pada Dinda, yang memeluknya erat dengan mata berkaca-kaca. Setiap hari, dari subuh hingga sore, Nizam mendorong gerobak kayu bututnya, menyusuri jalanan protokol, lorong-lorong perumahan mewah, hingga tempat pembuangan sementara. Tangannya yang kecil terampil memilah botol plastik, kertas kardus, dan besi bekas. Setiap kilogram adalah harapan. Setiap rupiah adalah jatah makan dan sekolah Dinda. Siang itu, matahari menyengat kepala Nizam. Gerobaknya sudah terisi separuh, yang berarti tenaganya sudah terkuras lebih dari separuh. Saat ia sedang mengais-ngais di depan sebuah pagar tinggi, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di bawah pohon rindang di tepi jalan, duduk seorang nenek tua, rambutnya putih, disanggul sederhana, dan sedikit berantakan. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna krem, dan sarung batik yang kotor oleh debu jalan. Yang membuat Nizam berhenti adalah tatapan nenek itu. Matanya lebar, namun kosong, memandang lalu lintas yang ramai seolah itu adalah sungai asing yang ia tak tahu cara menyeberanginya. Nenek itu tampak begitu tersesat dan bingung. Nizam meninggalkan gerobaknya dan mendekat perlahan. Ia takut mengejutkan si nenek. "Nenek, permisi." "Nek," sapa Nizam lembut. Suaranya sedikit serak karena debu. Nenek itu menoleh. Reaksinya lambat, seolah pikirannya butuh waktu lama untuk memproses suara. "Nak, siapa kamu, nak?" tanyanya. Suaranya terdengar lembut namun penuh kebingungan. "Saya Nizam, Nek. Saya sedang memungut sampah di sini." "Nenek sendirian?" "Nenek dari mana? Kok duduk di pinggir jalan gini?" Nizam berjongkok di hadapannya, mencoba mensejajarkan pandangan. Nenek itu menggeleng pelan. "Dari mana?" "Ya, saya lupa. Saya tidak ingat." Ia menggenggam jemarinya yang kurus. "Kepala saya sakit, nak. Semuanya seperti kabut. Tapi saya ingat perut saya perih sekali. Saya lapar." Mendengar kata-kata itu, hati Nizam, yang sudah ditempa kerasnya kehidupan, mencelos. Nizam tahu benar bagaimana rasanya lapar. Rasa perih yang melilit, yang membuat semua pikiran lain buyar. Ia merogoh kantong celananya yang berlubang, tempat ia menyimpan hasil mulungannya hari ini. Hanya ada sisa uang 12.000 rupiah, yang seharusnya ia gunakan untuk membeli 2 bungkus mie instan, dan sebungkus kerupuk untuk makan malam mereka. Nizam berdiri. "Tunggu sebentar ya, Nek."
Jangan kemana-mana, ia berjalan ke warung kecil di seberang jalan. Membeli sebungkus nasi rames sederhana yang harganya 10.000. Uang Nizam tersisa 2.000. Tapi ia tidak peduli. Ia kembali dan menyodorkan bungkusan nasi itu pada si nenek. Ini nek, makanlah. Ini ada lauknya sedikit. Nenek itu memandang nasi bungkus itu dengan mata berkaca-kaca. Kemudian menatap Nizam. Terima kasih nak, kamu anak yang baik sekali. Nizam tersenyum tipis. Sama-sama nek, saya harus pergi lagi. Masih banyak yang harus saya kumpulkan. Ia kembali ke gerobaknya, melanjutkan pekerjaannya. Sesekali melirik si nenek yang makan dengan lahap. Seperti sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan. Setelah nenek itu selesai makan, Nizam melihatnya hanya duduk diam lagi. Kembali memandang kosong ke jalanan. Waktu berlalu cepat. Langit di atas mulai berubah warna menjadi abu-abu gelap. Dan udara dingin yang khas sebelum hujan besar mulai menusuk kulit. Nizam memutuskan sudah waktunya pulang. Gerobaknya sudah penuh. Dan ia harus bergegas sebelum jalanan licin dan gelap. Saat ia berjalan melewati tempatnya bertemu si nenek tadi, jantungnya berdebar kencang. Nenek itu masih di sana. Ia meringkuk di bawah pohon, menggigil. Ya Tuhan nenek, kenapa nenek masih di sini? Sebentar lagi hujan lebat loh nek, kata Nizam, khawatir. Saya tidak tahu harus kemana nak. Saya tidak ingat jalannya, bisik si nenek. Suaranya pelan dan putus asa. Nizam memandang sekeliling. Tidak mungkin ia meninggalkan nenek ini sendirian. Hujan akan turun, dan nenek ini bisa sakit. Ia teringat neneknya. Rasa kasihannya mengalahkan rasa takutnya akan kesulitan yang akan ia hadapi. Nenek ikut saya. Ya, rumah saya kecil, tapi setidaknya ada atap. Kita tunggu hujannya reda di sana. Nizam membantu si nenek berdiri. Nenek itu tampak sangat lemah. Dengan susah payah, Nizam mendorong gerobaknya dengan satu tangan, sambil memegang lengan si nenek dengan tangan yang lain, menuntunnya melewati gang-gang sempit, jauh dari keramaian, menuju bilik kayu mereka. Bilik kayu itu hanya memiliki satu ruangan utama dan dapur kecil. Dinda, yang baru pulang sekolah, terkejut melihat kakaknya membawa pulang seorang nenek asing. Kak Nizam, siapa beliau? Tanya Dinda, bersembunyi di balik tubuh kakaknya. Nenek ini tersesat. Din, sebentar lagi hujan. Jadi kita temani nenek di sini ya. Nizam menyuruh si nenek duduk di satu-satunya dipan mereka, yang hanya dilapisi tikar usang. Kemudian, Nizam mencari-cari sesuatu di lemari kayu kumal mereka. Ia mengeluarkan sehelai daster berbahan katun yang sudah sangat pudar. Peninggalan terakhir ibunya. Nek, ini baju ibu saya. Nenek ganti baju dulu ya. Kebaya nenek sudah kotor, kata Nizam. Air mata nenek itu menetes. Kamu baik sekali nak. Benar-benar baik. Malam itu, hujan turun dengan hebat, menderu di atap seng mereka. Mereka berbagi makan malam mie instan. Dinda, yang awalnya malu-malu, kini duduk di samping si nenek, menceritakan pengalamannya di sekolah. Si nenek mendengarkan dengan senyum hangat. Ingatannya mungkin hilang, tapi kehangatan hatinya masih utuh. Nenek ingat nama nenek? Tanya Dinda polos. Nenek itu terdiam, mencoba mengingat. Nenek lupa sayang. Panggil saja nenek ya. Malam itu, si nenek tidur di dipan. Sementara Nizam dan Dinda tidur beralaskan karung goni di lantai. Namun hati mereka jauh lebih hangat. Kehadiran si nenek membawa keheningan dan kenyamanan yang sudah lama hilang dari hidup mereka. Mereka tidak merasa keberatan. Justru kehadiran si nenek memberi mereka tujuan baru. Seperti mengisi kekosongan yang ditinggalkan orang tua mereka. Hari berganti minggu. Nenek itu masih tinggal bersama mereka. Nizam terus memulung. Namun kini ia bekerja lebih keras. Ia tidak hanya harus memberi makan dirinya dan Dinda, tapi juga si nenek. Dinda, sepulang sekolah, akan membantu menyuapi si nenek dan membacakannya buku cerita. Mereka mulai memanggil si nenek dengan panggilan nenek sayang. Dan nenek sayang pun membalasnya dengan pelukan dan senyuman yang penuh kasih. Nenek sayang sering menceritakan kisah-kisah kuno yang aneh, seolah-olah ia seorang bangsawan yang pernah tinggal di istana. Nizam dan Dinda hanya tertawa, mendengarkan cerita itu sebagai dongeng pengantar tidur. Nenek sayang ini
Sudah seperti nenek kita sendiri ya kak, bisik Dinda suatu malam. Iya Din, kita harus jaga nenek baik-baik, jawab Nizam. Pagi itu, cuaca cerah. Dinda sudah berangkat sekolah. Nizam sedang duduk di teras kecil mereka, menyuapi nenek sayang dengan bubur sisa semalam. Nenek sayang tampak senang, tertawa kecil setelah Nizam menggodanya. Tiba-tiba, sebuah bunyi aneh menggetarkan udara. Bukan bunyi knalpot atau klakson, melainkan bunyi blar-blar-blar yang datang semakin dekat dan semakin keras, membuat genteng rumah mereka bergetar. Nizam dan nenek sayang mendongak. Di atas lapangan kosong dekat pemukiman mereka, sebuah helikopter berwarna merah mengkilap sedang turun, menghasilkan badai debu dan angin kencang yang membuat orang-orang di gang terkejut dan berhamburan keluar. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Helikopter itu mendarat dengan anggun, dan tak lama kemudian, pintunya terbuka. Turun seorang pria. Pria itu mengenakan setelan jas mahal yang rapi, arlojinya berkilauan, dan penampilannya sangat kontras dengan lingkungan kumuh itu. Ia tampak seperti keluar dari majalah. Pria itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Tatapannya tertuju langsung ke bilik Nizam. Ia berjalan cepat, melewati genangan air dan sampah yang berserakan, didampingi dua orang pengawal berbadan tegap. Jantung Nizam berdebar kencang. Ia memeluk nenek sayang yang ketakutan. Pria itu berhenti tepat di depan teras mereka. Napasnya terengah, matanya berkaca-kaca. "Ibu, ya Tuhan! Ibu!" seru pria itu. Suaranya berat dan emosional. Tanpa mempedulikan Nizam, pria itu langsung berlutut dan memeluk nenek sayang dengan erat, seolah takut ibunya akan hilang lagi. Nenek sayang tampak sedikit bingung, tapi ia membalas pelukan itu. "Ibu, kenapa ibu pergi lagi? Semua orang panik mencari ibu." Pria itu mencium tangan si nenek berulang kali. Saya di sini nak. Anak baik ini yang membawa saya pulang," kata nenek sayang, menunjuk Nizam yang masih tercengang. Pria itu berdiri. Air matanya menetes. Namun ia tersenyum lega. Ia menoleh ke Nizam, tatapannya lembut dan penuh rasa syukur. "Nak, terima kasih. Saya adalah anaknya. Nama saya Rendra." Ia menunjuk si nenek. "Dia adalah ibu saya. Saya tidak tahu harus berkata apa, nak. Ibu saya sering hilang karena sakitnya." Ia mengeluarkan sapu tangan sutra dan menyeka air matanya. "Saya harus membawanya pulang sekarang. Kami sudah mencari ibu selama berhari-hari. Terima kasih banyak, nak. Terima kasih karena kamu sudah menjaganya." Dengan sigap, pria itu menggandeng nenek sayang, yang kini kembali menatap Nizam dengan tatapan penuh maaf. "Nenek sayang pergi dulu ya, nak Nizam." "Terima kasih," bisik si nenek. Nenek sayang dibawa masuk ke dalam helikopter. Balik rotor mulai berputar kencang. Dalam hitungan detik, helikopter itu naik, membuat desa itu kembali bergoyang karena angin kencang, lalu menghilang di balik awan. Nizam hanya bisa berdiri terpaku, memeluk mangkuk bubur kosong. Kehangatan yang baru ia rasakan, seolah dicabut paksa, meninggalkan lubang hampa yang dingin di dadanya. Siapa nenek itu sebenarnya? Malam itu terasa sunyi dan dingin. Dinda menangis di pelukan Nizam, merindukan nenek sayang mereka. Nizam sendiri hanya bisa terdiam. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Keesokan paginya, Nizam baru saja selesai merapikan gerobaknya, ketika sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan bilik mereka. Mobil itu mengkilap, kontras dengan lumpur di sekitar bilik mereka. Jendela mobil terbuka, dan Rendra, pria yang kemarin datang dengan helikopter, keluar dari sana. Hari ini ia datang sendirian, mengenakan kemeja kasual yang mahal. Rendra berjalan mendekat, kali ini tanpa pengawal, membawa senyum yang lebih tenang. "Nizam, nak, maafkan kejadian kemarin. Pasti kamu bingung sekali," kata Bapak Rendra, menyentuh pundak Nizam. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya kaget," jawab Nizam gugup. Rendra menghela napas. "Ibu saya, namanya Ibu Kinanti. Beliau menderita penyakit pikun yang cukup parah. Kadang beliau lupa segalanya, dan yang paling sering adalah lupa jalan pulang. Kemarin, saya mendapat laporan dari seseorang bahwa ada seorang nenek dengan ciri-ciri seperti ibu saya di daerah ini, berjalan kaki sendiri.
Komplek kami jauh sekali dari sini. Dan saya tahu, jika naik mobil, pasti akan terjebak macet. Saya takut ibu saya keburu pergi lagi, atau kenapa-kenapa. Karena itu, saya memutuskan menggunakan helikopter untuk menghemat waktu dan langsung menjemput beliau. Saya benar-benar minta maaf atas keributan yang kami timbulkan. Rendra mengeluarkan dompetnya. Namun Nizam langsung menggeleng cepat. Jangan Pak, saya tidak menolong nenek untuk uang, kata Nizam tegas. Meski ia miskin. Rendra tersenyum tulus. Saya tahu nak. Dan itu yang membuat kamu istimewa. Kebajikanmu luar biasa. Tapi ini bukan soal imbalan. Ia menatap Nizam lurus-lurus. Nizam, ibu terus menyebut namamu. Dan juga Dinda. Beliau merindukan kalian. Beliau bilang, kalian adalah malaikat kecil yang mengembalikan harapan hidupnya. Rendra berjongkok, menyamakan tinggi dengan Nizam. Kami adalah keluarga yang sangat berada, Nizam. Tapi uang tidak bisa membeli kasih sayang tulus, seperti yang kamu dan Dinda berikan. Kamu memberinya baju ibumu yang terakhir, kamu memberinya tempat tidur, padahal kamu sendiri tidur di lantai. Nizam, kata Bapak Rendra, suaranya melembut. Maukan kamu dan Dinda ikut tinggal bersama kami? Tinggal di rumah yang besar, dengan kasur yang empuk, makanan yang cukup, dan sekolah yang layak untuk kalian berdua. Saya akan menganggap kalian seperti anak kandung saya sendiri. Dan ibu pasti akan sangat bahagia. Nizam terdiam, matanya berkaca-kaca. Ini adalah mimpi yang tak pernah ia berani impikan. Ia memikirkan Dinda. Ia memikirkan masa depannya yang ia relakan. Ia menoleh ke arah bilik kayu bobrok mereka. Saya bisa sekolah lagi, Pak? Tanya Nizam tak percaya. Rendra tersenyum lebar. Tentu nak. Bahkan di sekolah terbaik. Kamu akan kembali ke sekolah yang seharusnya kamu datangi. Nizam tersenyum. Air mata haru jatuh, membasahi pipinya. Ia mengangguk. Saya mau, Pak. Saya mau. Sore itu, setelah berpamitan dengan tetangga yang keheranan, Nizam dan Dinda naik mobil mewah Bapak Rendra, meninggalkan bilik mereka yang penuh kenangan pahit, menuju kehidupan baru yang tak terbayangkan. Di rumah besar dan indah itu, mereka disambut dengan pelukan hangat dari Ibu Kinanti, nenek sayang mereka. Ibu Kinanti, meskipun sering lupa, selalu ingat pada wajah Nizam dan Dinda, anak-anak yang memberinya kehangatan saat ia tersesat dan sendirian. Nizam kembali sekolah, mengejar ketertinggalannya dengan semangat membara. Dinda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Mereka tidak lagi menjadi pemulung yatim piatu yang menyedihkan, tetapi anak-anak kesayangan dalam keluarga kaya raya. Mereka tidak hanya mendapat kemewahan, tetapi yang paling penting, mereka mendapatkan kembali apa yang sudah lama hilang. Sebuah keluarga yang utuh dan penuh cinta. Dan setiap malam, sebelum tidur, Nizam dan Dinda selalu mengucapkan terima kasih kepada takdir dan kepada kebaikan hati sederhana yang pernah mereka berikan di tengah jalanan yang ramai. Kebaikan itu tidak hilang. Kebaikan itu kembali, berlipat ganda, dan mengubah hidup mereka selamanya.